Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeski Afnandi Manembo, NIM saya 1737000010. Kali ini saya akan mempresentasikan subjek data dan informasi yang efektif dan efisien data relevan. Pengertian sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiono, data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia. Responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Narasumber atau informan. Dalam penelitian kuantitatif, sumber data ini disebut responden, yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan, orang yang memberikan informasi, sumber data, atau disebut juga subjek yang diteliti, karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. 2. Peristiwa atau aktivitas data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross-check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Ketiga, tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. 4. Dokumen atau arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar benda, peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Data memiliki beragam fungsi atau manfaat. Beberapa di antara manfaat data antara lain: 1. Sebagai dasar membuat keputusan. Data juga dapat digunakan untuk membuat keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Dengan data, keputusan akan lebih mudah dibuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sebagai dasar perencanaan. Dalam membuat suatu perencanaan diperlukan adanya suatu parameter yang akurat. Data di sini dibutuhkan atau menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan. 3. Sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Dengan adanya data dapat dijadikan acuan atau tolak ukur untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi. Dalam suatu organisasi atau lembaga pasti diperlukan adanya evaluasi untuk meningkatkan mutu, dan di sini berperan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau kinerja suatu organisasi. Jenis-jenis data dan contohnya. Data dikelompokkan menjadi berbagai jenis, diantaranya adalah berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan waktu pengumpulannya, dan berdasarkan cara memperolehnya. 1. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, dan data hasil survei. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, dan tabel. Contohnya, data sensus penduduk oleh BPS, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. 2. Jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contoh data kualitatif. Pertama, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Kedua, kualitas pelayanan di hotel dan lain-lain. Ketiga, data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Data kualitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkan dengan sama. Contoh data kuantitatif. Umur Rudi 20 tahun, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Yang ketiga, suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat. Yang keempat, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun, dan lain sebagainya. Ketiga, jenis data berdasarkan sumbernya. A. Data interval. Data interval adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, pertama, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Kedua, jumlah karyawan di perusahaan. Ketiga, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Keempat, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Data eksternal ini biasanya digunakan sebagai perbandingan antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja kita. Contohnya, pertama, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS. Kedua, data penjualan produk perusahaan lain. Yang ketiga, jumlah siswa di sekolah lain. 4. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. A. Data cross section. Data cross section adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu, sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contoh sederhananya, dalam sebuah desa ada 100 kakak dengan parameter tertentu 30%-nya dikategorikan sebagai keluarga miskin. Nah, 30%-nya itu adalah data yang dihasilkan dari data cross section karena hanya mencakup titik waktu itu aja. B. Data berkala. Data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode. Pola perubahan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan atau pengambilan sebuah keputusan. Data berkala dapat diambil setiap hari, minggu, bulan, triwulan, atau setiap tahunnya. Ada beberapa teknik atau metode untuk pengumpulan data, yaitu 1. Wawancara. Teknik pengumpulan data dengan
cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, observasi, merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Yang keempat adalah dokumentasi, metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Efektif dan efisien. Efektif merupakan pencapaian sebuah tujuan secara maksimal dari apa yang telah diharapkan sebelumnya, tanpa memikirkan biaya dan energi. Sementara efisien merupakan suatu proses pekerjaan yang hemat tenaga, waktu, dan biaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Secara umum, manajemen merupakan sebuah proses perancangan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengaksian atau actualing, dan pengontrolan atau controlling untuk mencapai target secara efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Sesuatu dikatakan efektif jika proses perencanaan sesuai dengan target yang telah kita tetapkan. Secara umum, efektif mengacu pada tujuan. Semakin dekat proses yang kita peroleh dengan target tujuan kita, maka semakin efektif proses manajemen yang kita lakukan. Sedangkan dikatakan efisien jika kita dapat mencapai tujuan dengan waktu yang sesuai dengan biaya hemat dalam mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, efisien mengacu pada biaya dan waktu yang tepat dalam mencapai sasaran. Semakin sedikit waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, maka semakin efisien proses yang kita lakukan. Contoh sederhananya sehari-hari adalah jika kita ingin ke Jakarta dari Tangerang, maka dapat dikatakan kendaraan yang paling efektif dan efisien adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Data relevan. Menurut Mulyanto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Kesatuan nyata atau fact entity adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data item. Data terdiri atas satu, hierarki data. Satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna pada data guru dan karyawan. Elemen data dapat berupa nama guru atau pegawai, alamat, kota, tempat tinggal, dan atribut lain yang menyangkut seorang guru atau karyawan. Istilah lain untuk elemen data adalah medan field, kolom, item, dan atribut. Kedua, sistem base data. Suatu sistem menyusun dan mengelola record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, database management system, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data. Mungkin sekian dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.